Nah, kita kan sekarang udah masuk era digital yang emang benar-benar kita kemana-mana tuh nggak bisa ngelewatin HP, nggak bisa ninggalin HP, nggak bisa ninggalin laptop atau iPad gitu ya. Nah, gimana sih menurut Budian tuh sebuah overload informasi gitu? Bagaimana hal tersebut tuh memengaruhi kecemasan? Tadi kan sempat dibahas juga gitu di kehidupan sehari-hari seseorang. Ini satu deh, ketika kita punya komitmen pertemuan itu memang harus HP di off kan, ambil hal-hal yang positif sama hal negatif. Karena apa, sekarang dunia apapun pasti ada di HP. Kalau ada pembahasan mesti yang penting itu menjaga kewarasan gitu. Nah kalau zaman dulu lah, dulu bilangnya kewarasan tuh biasanya gila atau enggak ya. Nah sekarang enggak, dikit-dikit patah hati, wah ini harus menjaga mental kewarasan saya, ya enggak. Tugas dari kampus banyak, pusing-pusing, wah ini saya harus mencari kewarasan saya loh. Sekarang bahasa kewarasan itu apa? Nah, seumpama punya hobi, itu hobi lebih bagus sebenarnya deh. Kamu banyakkan hobi. Kalau emang sukanya hobi olahraga, ya mungkin itu tadi, ketika jam pagi nanti udah ada olahraga, jam sore nanti ada olahraga lagi, kan minimal itu jadi satu hari ada 2 hal yang bisa kamu manfaatkan untuk hal yang positif. Seperti itu tuh harus dari diri sendiri. Ketika dia tahu, oh aku punya masalah ini, solusinya harus seperti ini. Ketika aku punya beban ini, saya harus seperti ini. Nah, itu sebenarnya yang tahu tentang diri sendiri. Balik lagi ke mindful tadi. Ya, betul. Halo Growth Seekers, kembali lagi ke Protean Podcast bersama aku Hasya Zahrahmani sebagai host pada podcast hari ini dan ditemani oleh Ibu Dian Setiawati. Iya. Untuk tema pada kali ini tuh pasti kalau teman-teman dengerin tuh pasti relevan banget. Kenapa sih? Karena kita tuh di era digital yang penuh dengan tipu-tipu, penuh dengan manipulasi, ketegangan, stres, frustasi gitu ya. Pasti kita butuh sesuatu yang untuk menjaga kewarasan kita, betul nggak nih Ibu? Betul. Nah jadi aku hari ini ditemani oleh Ibu Dian Setiawati, seorang praktisi konselor hukum yang berpengalaman dalam membantu orang-orang menghadapi tantangan emosional dan menjaga keseimbangan hidupnya. Work-life balance ya Bu? Iya. Iya Ibu Dian, terima kasih sudah datang, menyempatkan untuk hadir. Iya, sama-sama. Mungkin ngomongin dunia tipu-tipu nih Bu. Saya pernah ditipu. Tipunya sebenarnya bukan sesuatu yang berat sih. Jadi ada orang, dia tuh bilang sayang, tapi ditinggalin. Betul. Itu tuh termasuk penipuan gak sih Bu? Iya, itu termasuk penipuan. Sebenarnya penipuan kan banyak ya, tipe-tipenya seperti apa. Tapi pada zaman sekarang ini, di era seperti ini, wanita itu gampang tertipu. Iya benar. Nah, sekarang itu penipu-penipu itu memang mengejarnya di bagian wanita. Jadi ada namanya penipuan asmara, iya enggak? Emosional ya? Nah, betul. Karena apa? Wanita gampang terpancing. Iya, ketika di WA setiap hari, di chat setiap hari, baper ya. Baper. Iya, betul sekali, dikirimin GoFood, ya enggak, paketan. Tapi imbal baliknya yang diminta malah lebih banyak. Iya, itu biasanya seperti itu. Iya, awalnya doang manisnya ya, kesana-kesananya mah kitanya yang lebih banyak. Ya, tapi di luar itu, di luar bercanda tadi ya, saya emang beneran aku pernah ditipu ini sih, beli baju gitu, 100.000 dapat berapa ya waktu itu, 5 gitu kan, lumayan ya, 100.000 dapat 5, tapi nggak datang bajunya. Itu kan membuat saya kayak aduh kepikiran nih, 100.000 kalau misalnya lagi bokeh, mikirin aduh kayaknya aku ada aduh kalau nggak ketipu kemarin masih ada 100.000-nya kayak gitu, kepikiran terus. Nah, ngomong tentang dunia tipu-tipu yang tadi, penipuan ya, menurut Budian nih, definisi modern dari dari dunia tipu-tipu itu apa sih? Kalau dunia tipu-tipu itu sebuah tindakan itu kalau pada zaman sekarang biasanya pakai media elektronik. Selain itu mungkin kayak itu Shopee deh, kalian biasa pakai Shopee, TikTok. Nah, kita udah beli, tapi ternyata barang yang diterima nggak ada. Kadang sudah ada kantongnya ya, di dalamnya terlihat besar, tapi di dalamnya ternyata apa? Hanya jepit rambut. Iya, isinya lain. Nah itu kadang karena kita kelemahannya melihat dari harganya kecil, maka kita tidak buka dengan unboxing. Jadi kan tidak bisa untuk pengembalian. Ya, betul sekali. Itu juga termasuk penipu pada zaman sekarang. Selain asmara tadi ya, itu juga
Banyak yang seperti itu. Jadi bisa dibilang bahwa penipuannya seperti itu bentuk yang paling umum gitu ya di Iya. era modern ini. Oke, bagaimana nih menurut Budian penipuan dapat memengaruhi kesehatan mental orang-orang yang mungkin tertipu gitu dalam boleh jangka panjang atau jangka pendeknya? Nah, termasuk tadi yang Mbak bilang tadi kan katanya, aduh kemarin saya kalau nggak beli ini kan 100.000 masih buat biaya lain-lain lah. Nah, itu nanti lama-lama akan muncul kecemasan. Oh iya. Satu kecemasan. Ya, kita mau beli apa-apa jadi khawatir, itu juga bisa. Selain itu, kita jadi tidak tidak percaya dengan online, kayak Shopee online jadi takut. Termasuk tadi, ketika kita tertipu dengan pacar, itu juga ngaruh sekali. Iya, betul. Akhirnya apa? Ada defense juga. Kita untuk menerima orang lain itu sekarang enggak aku ditipu lagi kayak itu. Enggak nanti aku cuma dimainkan aja. Padahal tipe-tipe penipu kan yang memang dia agak agak terlihat seperti benar-benar fakta gitu, tapi ternyata di akhir dia menipu. Jadi kadang kita sebagai wanita itu sulit untuk melihat mana yang menipu, mana yang betul-betul tulus dengan kita. Itu seperti kayak curhatan ya, itu ya kayak gitu. Jadi memang dampaknya mungkin secara tidak langsung jadi mengeneralisasi gitu ya, bahwa semuanya tuh emang jelek atau mungkin memang penipu semua gitu ya. Betul. Jadi irrational belief-nya kan keluar. Oh, semua laki-laki pasti sama. Kalau enggak, wah aku belanja kayak gini pasti nanti ketipu lagi. Iya enggak, walaupun kadang sudah ada rekodnya ya, itu ada pembelinya 7, 10, ternyata itu apa? Itu tekniknya karena apa? Orang dalam aja yang beli. Dibayar. Iya, jadi kalau lihat ya, itu lihat yang lebih dari 1.000 pembeli, 2.000 pembeli lah, itu kemungkinan bisa dipercaya. Tapi ketika udah pernah tertipu, itu tadi ada dampaknya tadi, ada ketakutan yang tersendiri, kekhawatirannya lebih tinggi. Itu juga akan merusak kesehatan mental kita. Oke, betul. Terasa banget sih. Oh, kerasa ya. Relate gitu. Oh iya. Iya. Ngomong-ngomong tentang internet tadi ya, kita banyak penipuan tuh dari yang TikTok atau apa lagi ya, TikTok, Shopee kayak gitu. Nah, kita kan sekarang udah masuk era digital yang emang benar-benar kita kemana-mana tuh nggak bisa ngelewatin HP, nggak bisa ninggalin HP, nggak bisa ninggalin laptop atau iPad gitu ya. Nah, gimana sih menurut Budian tuh sebuah overload informasi gitu? Overload informasi itu seperti apa dan bagaimana hal tersebut tuh memengaruhi kecemasan? Tadi kan sempat dibahas juga gitu di kehidupan sehari-hari seseorang seperti itu. Nah, kita lihat ya sekarang adik-adik di sini ya, biasanya itu lebih tenang kalau HP itu dibawa atau ditinggal. Itu kan pertanyaan umum ya. Coba, biasanya jawabnya, saya nggak bisa tidur kalau nggak ada HP di samping. Iya nggak? Kita pergi ngobrol, kadang lawan kita juga HP, kita HP. Kadang duduk 5 orang, itu yang nggak pegang HP hanya 1. Itu kemungkinan kecil, tapi kebanyakan memang semua pegang HP. Nah, itu tadi kan bahas overload-nya ya. Jadi, bagaimana kita menyikapi dengan hal-hal seperti itu. Sebenarnya satu dek, ketika kita punya komitmen pertemuan, itu memang harus HP di-off-kan. Paling enggak suara. Itu iya, karena apa? Ternyata HP itu juga ada plus minusnya. Plus minusnya ketika kita baru rapat dan kita baru bahas yang penting, itu juga kadang tiba-tiba ada HP pun kacau ya. Ternyata terdistract. Oh iya, ada kayak jeda 5 menit, 10 menit itu kayak hilang gitu lah. Itu juga iya. Jadi kita harus bisa memanage waktu tadi. Ketika kapan kita harus pegang HP dan kapan yang tidak. Selain itu juga pengaruh lingkungan juga ngaruh. Teman-temannya seperti apa itu juga ngaruh. Karena apa? Dikit-dikit nanti story. Oh iya ini dulu. Nah, akhirnya apa? Yang fokus yang pokok itu hanya 50%, yang 50% buat gaya-gayaan. Itu juga salah satu contohnya. Berarti memang overload informasi atau ya gadget gitu ya, itu tuh sangat diperlukan sekali kalau misalnya memang misalnya kehilangan atau terlewatkan, itu pasti ada kecemasan yang muncul gitu. Betul, ya. Jadi sangat mempengaruhi. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, Ibu pasti nggak pernah mendengar tentang FOMO, fear of missing out. Nah, apa sih itu fear of missing out dan bagaimana fenomena FOMO ini tuh berdampak pada kesehatan mental individu di era ini? Iya, Dek, kalau FOMO itu kan nanti arahnya kita jadi ketergantungannya lebih tinggi. Informasi yang ada itu memang kita harus ambil hal-hal yang positif sama hal negatif. Karena apa, sekarang dunia apapun pasti ada di HP. Sekarang mau cari berita apa aja di TikTok ada. Iya enggak? Iya, benar. Sampai kita ngepoin siapa aja sekarang gampang banget.
Dari mulai presiden, dari mulai jajarannya, sampai orang-orang yang kita julitin pun juga ada di semua di situ. Tapi kalau kita tidak bisa membatasi itu juga akan masuk ke kesehatan mental. Karena apa? Aduh, di mana ya hari ini? Agenda dia kemana ya? Akhirnya apa? Kita akan di situ terus mencari informasi terus. Lah itu kan juga sangat berpengaruh dengan kesehatan mental. Akhirnya kalau kita ketinggalan berita dikit aja udah, aduh kemarin aku nggak lihat, coba ulangi lagi. Kayak model televisi sama sinetron apa itu nggak nyambung juga, nanti kita arahnya juga melihat ke live streamingnya. Kemarin diputar lagi itu juga sangat mempengaruhi. Jadi kepo gitu ya bahasanya. Betul, bahasanya kepo ya. Gak sehat juga ya, kayak obsesi terus-terusan untuk mencari tahu tentang suatu informasi kayak gitu. Nah, kira-kira apa sih langkah-langkah konkret atau langkah-langkah praktis gitu yang bisa diambil seseorang untuk membangun literasi digital dan pemikiran kritis terhadap si FOMO itu? Kalau pemikiran kritis jelas iya, yang tadi sama sebenarnya Dek, untuk membedakan mana yang positif dan mana yang negatif. Nah, kalau informasi yang di HP, kita tuh biasa kalau melihat hal-hal berita atau apa, keluarnya kan berita terus. Nah, kita membatasi itu. Jangan hal-hal yang negatif yang keluar dari beranda lah bahasanya ya. Iya, karena sekarang kan sudah ada kayak filternya ya. Kalau kita sekali melihat hal-hal yang negatif, itu akan muncul lagi. Nah, itu kita harus membatasi. Mana aja yang harus kita lihat. Jangan sembarang berita ya kita lihat. Kadang berita hoax juga udah sampai ke mana-mana ya, padahal itu berita juga belum betul. Iya, terus itu juga selain tadi kayak kepo-kepo itu juga pengaruh. Jadi memang sekarang itu harus belajar untuk acuh ya, tapi dalam hal negatif. Enggak semua harus kita acuh, enggak. Cuma berita-berita yang memang itu enggak penting dan biasanya malah bikin toksik kita ya. Bahasanya kan sekarang toksik ya. Nah, itu juga sangat berpengaruh. Jadi kita bisa membatasi sendiri. Jadi memang diperlukan ya untuk literasi digital dan pemikiran kritis itu terhadap era digital pada saat ini gitu. Iya. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa mempraktekkan mindfulness self-aware mungkin ya, self-aware dalam mengkonsumsi informasi di era digital ini. Itu kalau biasanya gini Dek, seumpama kalian itu punya berita, itu plus minusnya selalu ditampung. Cari berita lagi, plus minusnya ditampung lagi. Jangan semua berita langsung keluar mentah. Karena apa? Tadi yang dibilang, kita harus kritis. Berita mana yang memang kita harus ambil dan berita mana yang nggak kita ambil. Termasuk sekarang kayak gaya hidup, apapun. Sekarang semua ada di dunia internet. Jadi kita kalau nggak pintar-pintar, nggak kritis dalam mencari itu juga sangat berpengaruh. Selain itu juga kita harus membatasi pertemanan. Teman-teman yang toksik itu juga akan mempengaruhi kecemasan. Iya enggak? Karena apa? Sekarang kalau teman kita 4, ternyata yang toksik 2 orang, yang 1 kasihan. Akhirnya apa? Dia juga tidak akan bisa bergabung dengan kita. Yang 2 ini pasti akan bikin pertemanan itu enggak bagus. Makanya kita harus punya, kita harus bisa, diri kita itu harus bisa stop. Ketika itu enggak baik, toksik, kita harus tinggalkan. Tapi ketika itu bisa hal yang bisa buat kritik saran kita, itu kita ambil. Itu. Berarti memang kesadaran diri ya. Nah, kita itu yang paling pokok. Mana yang baik, mana yang buruk, meninggalkan yang buruk, mendekatkan yang baik. Betul. Iya. Selain itu kita juga harus ada apresiasi buat kita sendiri kan. Ketika kita udah menyelesaikan sesuatu itu kan ya, ada inilah, beli baju lah buat satu, buat kita. Self-reward ya? Iya, self-rewardnya itu harus ada. Karena apa? Sekarang itu kayaknya aku melihat tuh kementalan kewarasan kita itu sedang semakin goncang-gancing ya namanya bahasannya anak-anak muda sekarang ya, goncang-gancing. Kalau ada pembahasan mesti yang penting itu menjaga kewarasan gitu. Nah, kalau zaman dulu lah, dulu bilangnya kewarasan tuh biasanya gila atau enggak ya. Nah, sekarang enggak. Dikit-dikit patah hati, wah ini harus menjaga mental kewarasan saya, ya enggak? Tugas dari kampus banyak, pusing-pusing, wah ini saya harus mencari kewarasan saya loh. Sekarang bahasa kewarasan itu apa? Iya enggak? Iya enggak? Itu sebenarnya kan muncul dari kecemasan. Kalau kalian cemas, kalian akhirnya bilangnya apa? Aduh, ini kewarasan saya agak goyah gitu. Nah, jadi itu kehilangan artinya. Nah, gitu. Oke. Gitu. Nah, tadi kan udah ngomongin FOMO ya. Nah, ada lagi nih fenomena JOMO nih. Kebalikan dari FOMO ya. Joy of missing out gitu. Itu tuh biasanya kebalikan dari FOMO kalau dia meninggalkan gadget atau nggak masuk sosial media, meninggalkan jejak digital lah gitu. Itu tuh malah menjadi hilang kecemasannya, jadi senang gitu. Nah, kira-kira
hal seperti itu gitu, detox digital itu penting nggak sih gitu? Dan bagaimana cara melakukannya secara efektif biar nggak dikira kayak kamu mah gengsi, bukan gengsi ya, ikut-ikutan orang lain kalau suka sok-sok misterius gitu kan, kalau misalnya nggak megang sosial media kayak gitu. Betul. Sekarang kan ini Dek, banyak ya, kadang kalau baru nggak cocok sama temen atau nggak cocok sama pacar, gayanya apa? Foto DP-nya hilang. Nah itu iya nggak? Iya, DP orang galau itu. Iya, ya itu kan iya, sama nggak? Iya nggak? Loh, nanti pasti ada yang senyum-senyum kesindir Dek Wazan ya. Nah, waduh kok Mbak, kok aku iya ya? Kok aku iya? Nah itu kan salah satu juga sebenarnya. Dia itu pengen pergi dari dunia digital, tapi sebenarnya nggak pergi. Kepo-keponya tetap muncul. Aku diperhatiin nggak ya? Aku dicariin nggak ya? Apalagi kalau ada yang tanya gini, kenapa sih foto DP-nya hilang? Nah itu rasanya langsung, oh yes, iya, di notice. Nah sebenarnya kan untuk mencari perhatian aja, ya enggak itu. Nah itu juga termasuk sama tadi detox ya Dek ya. Ya itu bisa memilah-milah lah mana yang perlu dihilangkan dan mana yang enggak. Dan momen-momen tertentu kayak gitu kan kadang kita mengena banget ya. Baru sebel sama dia, tak hilangin DP-nya. Biar taunya apa, diblokir. Padahal sebenarnya enggak. Iya toh. Tetap pengen tahu apa sih WA dia masuk ke kita ya. Biar sana heboh juga sebenarnya. Kalau aku hilang nanti dia seperti apa ya? Mencari enggak ya? Nah, itu. Iya enggak sih? Iya enggak sih? Gitu. Kayaknya teman-teman di sini ada yang pengalaman ya? Enggak. Soalnya sebagian besar senyum-senyum kayaknya iya. Kayak gitu ya. Iya. Oke, tadi kan udah disebut ya bahwa kalau misalnya ada FOMO atau misalnya kecemasan ketinggalan berita kayak gitu tuh pasti akan menyebabkan stres gitu. Nah, menurut Budian sendiri bagaimana sih teknik manajemen stres yang efektif gitu untuk menghadapi dunia yang penuh informasi menyesatkan? Tadi kan ada hoax juga. Betul. Gitu. Itu gimana? Satu yang utama itu apa Dek? Banyakin kegiatan. Ketika kita banyak kegiatan, handphone sampai kayak gini. WA banyak banget, nggak bisa kebuka. Karena apa? Ternyata kita banyak aktivitas yang positif tapi ya. Jangan modal udah aja, maksudnya nongkrong terus HP-nya. Oh iya Mbak, aku bisa kok HP-nya jauh. Tapi karena nongkrong, gosipin A, B, C kan sama aja. Jadi memang harus banyak kegiatan hal positif. Itu secara otomatis nanti HP akan menjauh sendiri. Karena apa? Kita nggak ada waktu untuk kepo orang lain. Kita nggak ada waktu untuk mencari hal-hal yang negatif, karena kita ketika ambil HP itu memang nyari yang sesuatu yang penting. Oh info ini, oh berita ini, oh ya aku ada janjian dengan ini, hanya hal seperti itu. Malah kadang kalau lagi mau lihat yang penting pun tiba-tiba buka TikTok terus keterusan. Nah itu kan akhirnya kan lama-lama jadi itu deh, melihat itu terus. Kan apa, termasuk kayak itu loh sekarang model game online. Lah nanggung bentar. Ya Jen bilang nanggung gitu. Bentarnya kan sama aja. Iya toh? Jam-jam. Nah, ya ketika ini sudah jauh, ya udah kita bisa menjauhkan dari handphone. Oke, berarti untuk manajemen stres yang efektif itu kita mendistraksi mungkin ya, kayak menyibukkan diri dengan hal yang positif. Iya, gitu. betul. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kita juga butuh lingkungan atau komunitas gitu yang mendukung juga gitu ya. Gimana sih cara membangun dan memelihara dukungan sosial tersebut gitu yang positif di tengah maraknya interaksi digital? Yang pertama itu sebenarnya fokus di keluarga dulu deh. Dukungan sosial itu kan ya mungkin semuanya ya, ada keluarga, ada dukungan dari lingkungan, teman sebaya dan orang-orang di sekitar kita ya. Nah sebenarnya kita itu kebanyakan tidak terbuka dengan keluarga, lebih dekat sama teman-teman ya. Iya benar. Akhirnya apa, keluarga ngomong apa, orang tua ngomong apa kayak nggak digubris. Padahal bahasanya beliau-beliau itu sudah pernah mengalami sebagai kalian belum pernah mengalami sebagai beliau. Nah itu kadang memang mereka jadi jauh dengan keluarga, itu satu. Yang kedua, teman sebaya tadi. Nah ketika teman sebaya itu ternyata bisa membuat kita hal positif, bisa membuat kegiatan yang hal yang bagus, nah itu akan jadi memanage kita di sosialnya. Itu paling utama di situ, dua itu. Berarti emang ini ya, teman sepermainan sama lingkungan yang pertama kita dilahirkan yaitu keluarga gitu. Itu juga ngaruh ya. Selain itu mungkin kegiatan-kegiatan lain kayak tadi hal-hal yang positif digunakan. Seumpama punya hobi, itu hobi lebih bagus sebenarnya deh. Kamu banyakkan hobi. Kalau emang sukanya hobi olahraga ya mungkin itu tadi ketika jam pagi nanti udah ada olahraga, jam sore nanti ada olahraga lagi kan minimal itu dari satu hari ada 2 hal yang bisa kamu manfaatkan untuk hal yang positif.
Yang itu hal suka biasa gitu. ya, kayak olahraga gitu. Yang kedua mungkin kayak suka penelitian-penelitian. Nah, ya enggak, kan ada tipe-tipe yang mungkin baca buku, senang baca belajar. Nah, satu hari bisa satu buku selesai lah, itu kan termasuk juga bisa memanage kita, Iya. mengurangi untuk gadget tadi. Berarti ini ya melakukan aktivitas yang disukai gitu. Betul, ya itu juga bisa. Oke. Ya kalau hal yang seperti tadi disebutkan tuh berarti termasuk self care juga mungkin ya. Nah, betul, Nah, betul. kalau self care dalam konteks menjaga kesehatan mental kan sekarang banyak tuh kayak harus healing tadi udah Iya, sebutin healing, betul. self reward gitu. Itu kan termasuk self care juga gitu. Iya. Gimana apa pentingnya self care dalam konteks menjaga kesehatan mental di era banyak informasi ini gitu, dan bagaimana sih cara memprioritaskan si self care itu? Satu yang utama, self care itu akan mengurangi stres kita. Iya, benar banget. Iya enggak? Mm-mm. Karena apa? Ya tadi kayak tema kita, menjaga kewarasan ya kan namanya. Nah, itu self care itu sangat membantu sekali. Jadi kalian bisa mengurangi stres. Karena apa? Tapi gini deh, untuk hal seperti itu tuh harus dari diri sendiri. Ketika dia tahu, oh aku punya masalah ini, solusinya harus seperti ini. Ketika aku punya beban ini, saya harus seperti ini. Nah, itu sebenarnya yang tahu tentang diri sendiri. Balik lagi ke mindful tadi. Ya, betul. self-aware. Ketika saya itu kalau baru stres, baru banyak tekanan seperti ini, saya harus mengurangi dari handphone, saya harus mengurangi informasi. Nah, ternyata saya harus membeli baju satu aja. Itu kadang sudah bisa mengurangi stres kita. Iya, self reward. Ya, saya Check juga out. bisa. Nah, check out ya. Sekarang modelnya check out. Tapi juga nanti berhati-hati kalau ada yang penipuan tadi. Iya, harus Iya dilihat enggak? ininya apa reviewnya. Iya, betul, reviewnya banyak gitu. Oke, karena di digital juga banyak kayak misalnya di Instagram banyak akun-akun kesehatan mental atau mental health gitu ya. Nah, yang mengedukasi kita tentang gimana sih cara menjaga hal tersebut gitu. Iya. Kenapa sih edukasi dan berbagai pengetahuan tentang si kesehatan mental itu penting di era ini? Ya tadi dek, karena sekarang itu semarak-maraknya gadget ya, akhirnya membuat kita agak kekhawatiran tinggi. Ketika kita melihat handphone, ternyata wah ini mental saya jadi turun. Jadi kadang melihat handphone itu, kalau yang dilihat itu malah bisa ngedown kita. Kayak buka LinkedIn. Iya, makanya harusnya kita bisa milih-milih. Iya. Sekarang emang banyak ya, itu yang kayak bimbingan konseling lewat online, ada kata-kata mutiara, ada himbauan-himbauan, oh seperti ini mencegah masalah ini, oh mengurangi stres dengan cara seperti ini, itu boleh dicoba. Tapi itu kadarnya juga masing-masing. Karena kadar masalah orang itu kan beda-beda. Nah, solusinya pun juga tergantung diri sendiri. Makanya yang paling utama itu yaitu apa? Kesadaran diri. Ketika kita sadar, oh ini aku salah. Oh ini aku udah mulai ketergantungan. Apa sih yang harus saya lakukan? Saya harus memanage waktu. Ketika seperti ini, oh 15 menit udah. Balesin WA udah. Lepaskan. Saya kembali ke kegiatan. Nah kalau seperti itu nanti lama-lama yang akan menghubungi kita akan mikir. Kalau kita sibuk dengan hal-hal yang positif, dia juga akan mikir. Nggak akan WA hal-hal sepele. Pasti akan, Mbak mohon maaf bisa telepon sebentar. Pasti akan izin. Karena apa? Kita sudah membatasi sendiri. Bikin boundaries. Nah, dengan cara seperti itu kita membatasi sendiri. Kalau enggak, sebenarnya itu membuat story itu ada hal positif, ada hal negatif ya, Dek ya. Kalau yang negatif ya tahu sendiri. Buat pamer-pameran. Nah, itu kan beda negatif. Tapi hal positifnya apa? Ketika kita punya kegiatan bagus, kita punya skill yang bagus, kita tampilkan di situ, orang akan menghargai kita. Jadi enggak ceme-ceme WA, ceme-ceme curhat ya, boleh enggak lah, gitu kan enggak mungkin kayak gitu. Termasuk kita juga menjaring yang namanya laki-laki tadi, ya enggak? Kalau kita ternyata, kok agak ngeri ya itu, nah mereka juga akan mikir, aku kalau mau menipu dia juga sulit, karena wanitanya udah apa? Mentalnya kuat, ya enggak? Susah ditipu. Nah itu dengan sendirinya laki-laki yang akan menipu atau orang-orang yang akan mundur tadi mundur sendiri. Karena apa? Kita punya defense juga. Nah, itu salah satu contohnya. Nanti kalau kita bahas contoh banyak banget kayak gini ya nanti bisa sampai subuh ya Dek ya. Berarti kalau kata bahasa tarot tuh ambil yang resonate aja gitu ya. Yang sesuai sama diri kita. Betul, gitu. Jangan ditelan mentah-mentah gitu ya. Ya itu kadang gini Dek, kadang kita melihat teman kita pakai solusi kayak gini selesai. Tapi kan kita enggak. Ya beda-beda setiap Karena orang. apa? Itu tadi beda-beda. Gitu. Selanjutnya nih, bagaimana seseorang tuh bisa mulai membangun atau bergabung dengan komunitas yang mendukung kesehatan mental mereka gitu? Gimana caranya, langkah-langkahnya? Langkah-langkah awal itu sebenarnya kayak tadi awal deh, yaitu
pertemanan tadi. Kita juga harus lihat, oh pertemanan itu tadi kegiatannya apa aja. Kayak model, ada Jumat berkah, ada kegiatan ngaji sore atau apa, itu kan hal-hal positif. Ya enggak? Iya. Selain itu, oh iya aku ada acara dengan dinas sosial, ada kunjungan kemana-kemana, ada pendidikan kayak model apa ya namanya, pelatihan atau apa, itu juga boleh dilakukan. Jadi hal-hal yang positif itu tergantung diri sendiri. Ketika kamu punya, kayak tadi contohnya hobi itu juga termasuk hal positif. Dan kita masuk ke dunia sosial mereka itu juga pasti kan ada, oh kita kenal satu dulu, baru kita masuk organisasi, kan nggak mungkin tiba-tiba ada yang basket saya masuk langsung main basket, kan nggak mungkin, ya nggak? Pasti ada temennya dulu. Ketika oh temanku itu hal-hal positif, ya udah aku masuk di situ. Bisa mencontoh dengan hal seperti itu, bisa dengan apa sih keinginan kita, oh aku mau mencoba yang baru, oh ada acara tausiah, aku udah lama nggak ikut kayak gitu sih, coba itu boleh. Berarti memang balik lagi ya ini apa, Diri sendiri self-aware lagi, gitu. iya betul. Ibu pernah dengar ini nggak, komunitas marah-marah di Twitter? Aduh itu kok malah nggak tahu Itu ya. untuk orang-orang yang pengen ngeluarin unek-unek, mungkin misu-misu. Oh gitu, iya. Nah, saya tuh punya temen, dia tuh ikut komunitas itu, cuman untuk membaca-baca doang. Cuman kayak saya lihat-lihat, ini tidak sehat gitu bagi dia. Oh iya. Karena dia jadi ikut emosi juga Nah, gitu. betul, iya. Itu tuh berarti salah satu contoh yang tidak mendukung mungkin ya. Betul. Kesehatan mental. Betul. Jadi gini deh, itu termasuk tadi yang saya bilang tuh. Ketika kamu berkumpul dengan hal-hal yang positif, aku juga akan positif. Tapi kalau kayak gitu kan mengeluarkan unek-unek, akhirnya apa? Kamu kejerumus ke hal-hal yang jelek juga, negatif juga. Kan apa? Masalah orang lain di situ banyak. Padahal kamu hanya punya satu masalah, tapi kamu baca masalah semua. Nah, akhirnya kedoktrin di alam bawah sadar kita. Kita ikut terbawa emosi sama dia. Jadi masalah kalian belum selesai, tapi kalian malah ikut baca masalah orang. Nah, iya. Karena gini, Dek, yang paling utama itu ketika kita punya kecemasan, kita punya masalah tinggi, itu bagaimana kita bisa meredah diri sendiri. Tapi kalau kamu ikut grup apa tadi namanya? Komunitas marah-marah. Nah, komunitas marah-marah. Lah kamu di situ nggak jadi meredakan emosi kalian, tambah marah-marah, iya nggak? Kamu akhirnya apa? Terpancing. Oh, iya itu. Loh, kok laki-lakiku sama ya? Padahal sebenarnya enggak sama. Iya. Cuma akhirnya apa? Dicocok-cocokkan. Karena apa? Temen yang di dalam grup marah-marah tadi kan, oh, ciri-ciri suami selingkuh 1, 2, 3, 4. Loh, kok sama ya? Oh, kok sama ya? Padahal nggak melihat, tuh sikonya apa, tipe laki-lakinya seperti apa, kan beda-beda. Oh ini modelnya sekarang masih pacaran ya, oh salah berarti, bukan masuk pernikahan ya, masih muda-muda. Nah kayak gitu. Jadi kadang tiba-tiba handphone aja yang laki-laki dibalik kayak gini, wanita mikirnya apa? Suudzon nggak? Nah iya, kenapa? Melihat di grup tadi, suamiku tiap ketemu aku HP-nya dibalik. Pacarku kalau ketemu aku HP-nya dibalik. Kalau enggak biasanya HP-nya di dalam, enggak dikeluarkan. Nah ketemu pacar baru duduk, enggak ngapa-ngapain. Kenapa HP-nya di dalam? Iya enggak? Standar pacaran TikTok nih. Nah, betul sekali. Makanya kita harus memenit tadi hal mana yang boleh diambil dan hal mana yang tidak boleh diambil. Oke, gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk diri kita sendiri gitu, peran kita terhadap untuk mendukung lingkungan digital yang sehat itu gimana contohnya? Contohnya ya, yang utama itu tadi menghapus aplikasi yang nggak dipakai. Jangan masuk hal-hal yang bikin kita tambah gitu kan. Iya. Itu yang utama. Karena apa? Jangan pakai aplikasi aneh-aneh, Dek. Itu malah bikin kita tambah stres. Nah, iya enggak? Iya enggak? Judul nggak boleh. Iya toh. Apalagi kecap, micet gitu. Begini-gini, itu. Astagfirullah. Nah, itu makanya. Itu contoh yang paling kalian sudah di depan mata gitu ya. Jadi udah terlihat di depan mata. Jadi itu salah satu contohnya seperti itu. Hapus aplikasi aja gitu ya. Pilih-pilih teman. Kalau zaman dulu itu ya pelajaran PPKN ya, tidak boleh memilih-milih teman pada masanya. Iya. Kalau masa sekarang nggak milih-milih, yaitu kita akhirnya masuk ke maksudnya dulu tuh toleransi gitu. Nah, toleransi tinggi ya. Tapi kalau sekarang kita banyak toleransi lah, kita malah banyak yang kejerumus ya. Iya benar. Dunianya sekarang sudah beda soalnya. Oke, terima kasih Bu Dian untuk jawabannya sangat memperluas wawasan sekali gitu. Sekarang kita masuk ke segmen pertanyaan atau Q&A. Dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya nggak ya?
Ada? Boleh. Apa nih pertanyaannya? Ibu mau tanya, kan tadi udah ngebahas tentang yang awal-awal tadi, kita ngebahas tentang cowok yang suka bombing lah, Oh. gambarnya. Iya, iya. Bombing. Nah, kalau kita udah masuk ke, bukan masuk ke situ, sebelumnya itu kita tuh bisa tahu dia bombing sama kita, tahu dia terus sama kita tuh gimana? Dari sih? mana? Oh, iya. Iya. Dan terus kalau kita udah terjerumus di situ, gimana sih cara menghadapinya? Oh iya, siap. Ini satu pertanyaan langsung dijawab atau ditampung dulu ini? Boleh langsung dijawab. Langsung jawab aja ya. Oke. Itu kayaknya tadi baru awal-awal ya kita bahas. Awal Tapi banget. ternyata mengena sekali. Tapi bukan karena baru merasakan? Oh enggak. Iya. Iya, betul. Yang pertama, Dek, jangan mudah percaya dengan laki-laki. Satu. Ya enggak? Satu. Jangan mudah percaya dengan laki-laki. Karena apa? Sebenarnya kita ngetes laki-laki pun enggak apa-apa. Iya. Iya sih. Dia itu bener enggak, dites enggak apa-apa. Yang namanya matre itu Mbak Dian pikir itu bukan hal matre ya kita. Tapi apa realistis? Dia punya enggak maksudnya, ya enggak? Kalau dia enggak punya berarti bilang kita matre karena dia enggak punya. Itu. Yang pertama. Sama dilihat dia itu royalnya seperti apa. Selain itu, kan tadi dua, ya ta? Yang ketiga, dia itu bisa berbaur dengan keluargamu dan lingkunganmu enggak? Itu yang paling utama. Kalau dia ternyata kok menghindar dari keluargamu, ketemu sama adikmu nggak mau, ketemu orang tua nggak mau, itu A1, Dek. Hanya main-main. Iya, itu hanya main-main. Karena yang utama itu kalau dia memang benar suka sama kamu, itu pasti dia akan mendekat ke keluarga. Itu. Kalau yang dua ini kan mungkin dari diri kamu sendiri. Tapi kalau yang ketiga ini, itu yang pokok malah. Karena apa? Ketika dia, oke, aku mau menikah dengan kamu, otomatis dia itu menikah nggak hanya dengan kamu, tapi dengan semua keluarga yang ada di dalam keluarga kamu. Itu. Jadi itu yang utama. Iya nggak? 3 aja, yang nggak usah banyak-banyak, nanti pusing ya. Terus apalagi tadi soalnya? Pertanyaannya? Kalau udah terjerumus. Oh, kalau sudah terjumus, yang namanya udah terlalu cinta itu sulit, deh. Kadang temen samping kita itu tahu kalau kamu tuh baru dipermainkan sama laki-laki. Oh, kamu itu baru dimanfaatkan sama laki. Temenmu tuh tahu. Tapi ketika dia bilang sama kamu, pasti temenmu tuh yang kamu musuhin. Iya. Iya nggak? Kayak Kamu mabuk musuhin. cinta. Nah, kayak itu. mabuk cinta. Makanya kalau udah terlanjur ya itu tadi, memang harus mencari teman yang bisa kamu denger. Satu. Karena apa? Teman yang realistis. Kalau kamu sendiri pasti nggak realistis. Karena apa? Udah mabuk cinta bahasanya itu. Mabuk cinta itu sulit. Itu satu. Kedua, harus berani stop. Karena kadang tadi ya, fotonya hilang. Oh, dicari lagi. Oh, dia perhatian kok. Gak jadi lagi baikan. Nanti 3 bulan lagi, wah kok iya ya aku ditipu ya. Kamu hilang, blokir. Sekarang blokir, nanti malam udah dibuka lagi. Nah, itu nggak ada konsistensi. Makanya harus belajar konsistensi. Ketika itu harus stop, udah lepaskan. Diingatnya yang baik-baik aja biasanya, makanya pengen balik lagi. Oh, itu Harus diingat. Tapi itu memang ada plus minusnya, Dek. Ketika kita melihat hal yang negatif terus, akhirnya apa? Kita juga ada ketakutan tersendiri. Iya. Iya enggak? Tapi kalau kita lihat positifnya terus, kita nggak lihat jeleknya, itu juga kita akan jadi tertipu terus. Itu juga harus ada keimbang. Balance ya. Iya, makanya harus bisa memilah-milah mana yang, oh ini oke. Oh, tapi kok ini plus minusnya gini ya? Karena apa, pada dasarnya nggak ada yang sempurna sebenarnya. Tapi paling nggak itu kayak timbangan dulu, Dek. Lah, naik turun lagi kayak gitu. Tapi kamu terlalu ditipu, ya udah harus berani cut. Gitu. Nah, yang utama, mindset kalian dirubah. Mindset kalian dirubah kenapa? Kalian mampu. Keterampilan kalian harus ditingkatkan. Itu yang utama. Kalian harus punya pegangan. Jadi jangan lemah di dalam laki-laki. Dikasih bunga aja udah klepek-klepek. Iya. Nah, itu repot. Apalagi Valentine ya, coklat loh, silver queen di harga berapa? Kamu udah termehek-mehek ya tuh. Nah, itu bahasanya gitu. Iya enggak? Sekarang lebih parah lagi gitu, anak-anak SMP itu. Dikasih mie ayam loh, Dik. Manut sama om-om. Itu kan juga sekarang booming itu. Kan repot juga itu. Iya enggak? Karena itu tadi, wanita sekarang itu memang kewarasan tadi, Dek, ya. Iya. Bahasnya soalnya kewarasan lagi. Kewarasannya nggak naik turun, Dek. Jadi gampang tergoyah. Oh, dia nggak dapat perhatian dari keluarga. Akhirnya apa? Laki-laki nggak bener aja dianggap, waduh pahlawanku. Perhatian. Gitu. Dikasih mie ayam sekali aja, aduh. Iya. Gitu.
yang ikut standar TikTok tadi tuh kayak Nah. dikasih coklat Silver Queen yang love gitu. Nah, Kayak, itu kan. itu tuh berarti sayang banget sama aku. Padahal coklat deh, iya nggak? Gak seberapa itu. Nggak seberapa itu. Akhirnya kamu keluarnya lebih banyak dari coklat nanti. Pabrik coklat aja bisa dibeli nanti deh. Iya nggak? Kayak gitu. Gitu deh. Gimana? Ada tambahan lagi? Sudah. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi tidak? Oh, Oke, masih. boleh silahkan. Gimana caranya terlepas dari hubungan yang toksik dan manipulatif? Oh. Ini Iya. kewarasan ini ya. Iya, ini umur berapa ya? Ini umur berapa ya ini? Umur Iya siap nggak? menikah kayaknya. Oh, siap menikah. Iya. Belum. Toxic ya, Dek ya. Kalian pernah dengar NPD? Yes. Pernah. Booming ya di mantan TikTok. saya itu. Oh, mantan Oh, kamu. enggak ya? Oh. Sudah boleh. Nah, itu sebenarnya sama deh, hampir sama. Karena apa? Toxic tuh juga ya kayak model-modelnya juga NPD sama. Jadi memang itu tadi. Sebenarnya solusinya hampir sama kayak yang pertanyaan awal tadi. Karena apa? Kamu harus meningkatkan skill kamu. Kalau orang-orang toksik itu kita mikirnya gini, kalau dia itu nggak ada manfaat buat kita, ngapain? Kayak gitu. Kalau toksik kan itu dalam keadaan berteman atau dalam keadaan berpacaran nih toksiknya? Hubungan tadi. Hubungan ya? Hubungan pertemanan atau hubungan pacaran kan juga hubungan itu? Oh iya, apa tuh? Atau mau hubungan HTS ini? Satu-satu aja Bu kayaknya pacaran Oh, dulu. itu nanti sampai habis subuh. Ya apa? Mungkin kayaknya dijelasin semuanya tapi dikit-dikit. Oh, dikit-dikit. Secara general gitu. Oh iya, ya. Kalau contohnya kalau pertemanan, kan kelihatan ya kalau toksik itu apa-apa dia harus jadi pertama. Pokoknya apa-apa yang harus dengar dia. Iya, betul. Nah, ya, itu nanti gini deh, lama-lama kamu yang emang harus stepnya ke belakang. Kamu yang harus jaga jarak. Karena orang-orang toksik itu nggak bisa kalau tiba-tiba kamu itu salah, kamu tuh gini, nggak bisa deh digituin. Itu nanti malah kamu yang diserang. Karena kamu merasa dia menjatuhkanku, ya nggak? Akhirnya seperti itu. Jadi memang kamu yang harus ke belakang. Ketika itu 5 orang, yang toksik 2 orang, ini yang 3 ke belakang pun nanti lama-lama kalian buat grup sendiri di belakang. Biarin 2 orang itu sama-sama toksik. Dan ini akan crash deh, karena semua pasti keras kepala toh. Ini susah. Itu salah satu contohnya kalau dalam pergaulan. Ya enggak. Yang paling utama itu sebenarnya gini, kalian nggak usah milih-milih teman tadi. Kalau yang pertemanan umum loh ini, pertemanan umum nggak usah milih-milih. Tapi ketika kamu ada yang deket itu jangan banyak-banyak deh. Kalau kebanyakan temen yang deket itu malah ceritamu sampai kemana-mana, malah luber. Iya. Karena biasanya gini, aku cerita ya, tapi jangan bilang siapa-siapa. Nah yang sini bilang lagi, tak kasih tahu, tapi nggak usah ngomong sama siapa ya. Bilang lagi. Nah nanti yang sini bilang lagi, nggak usah, aku tadi dikasih tahu sama Abina, tapi kamu nggak usah ngomong ya. Nah itu lama-lama ularnya sampai buntut dari kepala sampai buntut, ya udah satu kelas tahu semua beritanya. Jadi kamu harus memilah-milah teman mana yang bisa kamu buat curhat tentang pribadi dan keluarga, atau teman mana yang bisa buat curhat untuk kuliah kalian, asmara kalian, itu harus ada pilah-pilah sendiri. Jadi bukan semua teman kamu curhatin, wah itu dia jadi rahasia umum nanti ceritamu. Itu yang paling utama. Itu yang buat pertemanan. Kalau pacaran kalau yang namanya toksik, apakah kamu ya juga kuat mentalnya? Masa setiap hari kamu mau healing aja, kena toksik, kena desakan, aduh cemas ini, aduh udah stres ini, healing. Halo, ayo healing. Lah kamu tiap hari mau healing terus, kan nggak mungkin juga, ya nggak? Mana Siapa? Yang tiap hari WA temennya, aku gabut, ayo ngopi. Aku gabut, ayo Siapa angkringan. Ayo siapa? Nah itu, aduh kok udah pada ketawa kayaknya saya nggak nyindir ini ya. Nah itu tadi. Jadi memang kamu harus punya keberanian. Yang utama keberanian. Gitu. Karena apa dek? Kalau yang diserang mental, wah kamu repot. Mau berpikir positif dikit, aduh enggak deh. Pasti gini lagi. Kamu udah mau berdiri, mau stop, nggak jadi lagi. Karena apa? Kamu yang diserang mentalnya. Kekhawatiranmu tinggi, ya enggak? Itu repot juga. Mana tenaga habis, dompet juga habis. Loh, sampai dompet Gitu. juga dia. Nah, kayak gitu. Biasanya ikut dikuras tuh uangnya. Nah, bahasanya begini, kamu yang bayarin dulu ya, aku lupa nggak bawa dompet. 1, diingat-ingat aja. Nanti lagi pertemuan lagi di mall, aduh kok lupa, ini kok kirisku ATM-ku susah ya. Nah, 2 ya. Yang ketiga, cut. Itu bahasanya. Jangan mudah
tertipu. Gitu. Begitu Adik. Ya, nggak usah banyak-banyak ya, nanti sampai subuh nanti. Oke, terima kasih teman-teman. Pertanyaannya ada satu lagi nih dari saya. Oh, ini jangan curhat ya. Ada ini. enggak Oh. dong. Iya. Kita balik lagi ke yang tadi ya, Iya. ke digital. Kira-kira dari Bu Dian sendiri ada saran enggak yang ingin diberikan kepada pendengar di sini untuk menjadi pejuang kewarasan di dunia yang banyak tipu daya muslihat gitu. Oh, tipu daya muslihat. Oke, iya. Saran dari saya yang pertama, tingkatkan skill. Ketika kalian punya skill, punya pegangan, itu akan sangat mempengaruhi mental. Satu, skill. Ya nggak? Yang kedua, memilah-milah pertemanan. Itu yang kedua, memilah-milah pertemanan. Karena apa? Iya betul, Dek. Kita memilih teman itu nggak baik ya. Teman semua itu boleh, ditemenin boleh. Tapi membedakan mana yang bisa dibuat curhat dan mana yang hanya sekedar teman. Itu kedua. Yang pertama tadi kalian harus meningkatkan kualitas, ya toh, keterampilan kalian harus dimanfaatkan. Yang kedua, pertemanan. Dan yang ketiga apa? Apa? Selalu punya solusi dalam menjaga kewarasan. Oke, tapi bukan terus nanti, Mbak, aku yang penting belanja udah oke. Tapi nek tiap hari belanja aja itu nanti jadi masalahnya beda. Iya enggak? Jadi itu punya solusi untuk kewarasan kalian. Karena tiap orang tuh beda-beda. Kalau kalian sudah bisa merenung, bahasanya apa ya? Meditasi ya. Meditasi, kalian tahu, oh, biasanya kalau aku punya masalah gini, aku gini, udah oke. Oh, biasanya kalau aku punya beban berat gini, aku berenang, hilang bebanku. Nah itu, cari sendiri. Karena apa? Tiap orang tuh beda-beda. Jadi, itu yang pesan dari saya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa cari ini mungkin ya, hobi, cari Nah, betul. kegiatan yang disukai gitu. Untuk mungkin kalau belum dapat merenungi masalah-masalahnya, kesetresannya, bisa didistraksi dulu sebentar sehingga nanti kalau udah tenang, udah pikirannya jernih gitu, bisa menyelesaikannya dengan logika yang benar gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Dian. Iya. Untuk jawaban-jawabannya sangat menginspirasi, sangat memperluas wawasan kita semua. Oke, teman-teman di sini yang masih stay sampai sekarang, boleh diklik like-nya, komen dan juga subscribe. Jangan lupa juga follow Protean Institute. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah!